Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Saya sudah menjadi musisi dan juga pelatih vokal selama lebih dari 20 tahun. Saya juga punya sekolah vokal, melatih penyanyi profesional, penyanyi amatir, dan juga Indonesian Idol, X Factor, The Voice, dan lain sebagainya. Dari pengalaman tadi, saya sudah mengumpulkan 10 tips vokal terbaik yang bisa kamu praktekkan untuk meningkatkan performa vokal kamu. Apa aja tipsnya? Nonton sampai habis. Tapi sebelumnya, kasih like dulu buat video ini dan juga subscribe kalau kamu belum untuk mendapatkan update-update video-video terbaru dari Vokal Plus. Tips nomor 10. Pilih lagu yang cocok. Setiap orang memiliki warna suara masing-masing, range vokal masing-masing, dan juga preferensi musiknya masing-masing. Memilih lagu yang cocok buat kita adalah sesuatu yang sangat membantu kita dalam bernyanyi dengan maksimal. Misalnya, ada yang lebih nyaman nyanyi lagu pelan, ada yang lebih suka nyanyi lagu ngerok, ada yang senang nyanyi lurus-lurus aja, ada yang penuh dengan improvisasi. Seperti kita lihat nih di Indonesian Idol misalnya. Ketika si kontestan memilih lagu yang tepat dan mendapatkan lagu yang tepat itu dalam performance dia, maka performance-nya akan menjadi ekstra bagus. Karena semuanya klop. Range vokalnya pas, gaya nyanyinya juga pas. Jadi ini merupakan semacam langkah pertama untuk mendapatkan performance yang asik, yaitu memilih lagu yang tepat buat kita. Nah, caranya gimana? Sebetulnya bukan dari warna suara ataupun dari range vokal sih, karena setiap genre lagu tuh ada banyak penyanyi yang range vokalnya juga beda-beda, warna suara juga beda-beda. Jadi mulailah dengan yang mana yang nyaman dan kamu suka. Jadi yang kamu enjoy banget. Itu adalah basic dari memilih lagu yang tepat ya. Jadi start from here. Kamu sukanya mana? Tips yang ke-9, tentukan dan catat nada dasar untuk setiap lagu yang kamu bisa. Misalnya, saya nyanyi lagu Hampa di C, saya nyanyi lagu Januari di D, saya nyanyi lagu Fly Me to the Moon di F. Soalnya kalau kita nyanyi dengan nada dasar yang salah, nyanyi kita bakal jadi, waduh, nggak enak banget. Kalau kita udah nyanyi bagus, tapi nada dasarnya salah, tentu akan ada part yang ketinggian, ada part yang mungkin jadi kerendahan, dan kita tidak akan bisa nyanyiin lagu itu secara maksimal. Jadi pastikan kalau kamu punya list lagu yang kamu sering nyanyiin, kamu juga tahu nada dasarnya itu di mana. Soalnya saya pernah lagi main reguler di suatu cafe, dan saya mau nyanyiin lagu yang terbaik banget karena ada tamu yang menurut saya, wah ini saya pengen menghibur dia dengan asik banget gitu loh. Akhirnya saya bilang sama pemain piano saya, bro, kita main lagu ini, judulnya It Had To Be You. Oke. Nah, saya lagu itu tuh biasanya main di F. Tapi karena yang piano nggak tahu dan saya nggak ngomong bahwa saya main di F, akhirnya dia main di C. Akhirnya performance saya jadi nggak keru-keruan, malah jadi jelek banget. Hanya karena kita nggak tahu nada dasarnya apa. Jadi pastikan kamu tahu ya. Kalau kamu belum tahu caranya, cek video saya yang ini. Tips nomor 8, jangan tunda untuk nyanyi di depan orang lain kalau kamu belum pernah. Banyak orang, aduh saya belum mau nyanyi di depan orang atau belum mau posting di Instagram suara saya karena saya malu. Justru jangan ditunda lagi. Semakin awal kita mendobrak rasa nervous itu, mendobrak performance depan orang, kita akan semakin menambah jam terbang dengan lebih awal. Karena jam terbang dan pengalaman itu buat saya penting banget ya. Kita nyanyi bisa karena kita terbiasa. Apalagi kalau kita nyanyi depan orang, ada feedback, ada rasa percaya diri kita juga nambah. Jadi percaya sama saya, itu akan membantu sekali buat kamu. Kalau belum ada wadahnya buat tampil di panggung, ya kita ada sosial media untuk menampilkan nyanyian kita. Nggak apa-apa kalau ada respon yang negatif, karena sebagus apapun kita, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Jadi, just give your best. Tips yang nomor 7, hindari polusi dan debu. Karena pita suara kita ada di saluran pernafasan dan bukan di saluran pencernaan. Jadi kalau kita makan, minum ya nggak langsung kena ke pita suara. Tapi kalau debu dan polusi itu langsung kena ke pita suara. Jadi kalau kamu sering meluangkan waktu di outdoor, di tempat-tempat yang polusi, pakai masker. Jauhkan debu dan segala macam yang bisa masuk ke saluran pernafasan kamu. Karena efeknya tidak baik untuk pita suara kita. Bisa iritasi yang pasti ya, dan kita nggak mau itu terjadi sama pita suara kita. Apalagi kalau alergi sama debu ya, aduh nggak enak banget. Saya pernah waktu itu lagi mau syuting yang penting banget, malah kena debu dan saya langsung bersin-bersin sampai nangis-nangis selama 1 jam lebih. Akhirnya semuanya ketunda. Bayangin kalau mau konser, aduh kacau banget ya. Tips berikutnya yang nomor 6, dengarkanlah musik dengan lebih seksama. Kita penyanyi, tapi kita juga musisi.
Dan sebagai musisi, kita harusnya punya perhatian lebih terhadap musik dan segala macam detail-detailnya. Dari detail ketukan, detail aransemen, bunyi-bunyian instrumen, segala macam nada, chord. Tapi yang gak kalah penting juga, kita perlu punya selera yang bagus sebagai seorang penyanyi. Jika kita punya selera yang baik, segala macam yang kita lakukan seperti cengkok, ada improvisasi, cara kita mengucapkan kata-kata, itu kan terbentuk dengan sangat baik. Dan kita jadi nggak bingung-bingung lagi, oke, kita ini bener nggak ya? Atau kita ini bagus nggak ya? Kita punya selera yang baik, itu sebabnya. Jadi ayo, sebagai penyanyi, kita adalah musisi dan kita harus mendengarkan musik dengan lebih seksama, dengan lebih detail. Salah satu cara yang suka saya lakukan tuh, saya tuh kalau dengar musik, saya nggak melakukan aktivitas yang lain. Misalnya, ya udah, saya pasang headphone, sudah saya merem aja, saya benar-benar mau mendengarkan musik dan tidak terganggu dengan aktivitas lain seperti nonton TV, nulis, benar-benar untuk mendengar saja. Tips yang nomor 5, vocalizing secara rutin. Vocalizing itu semacam apa ya? Senam vokal atau semacam drill-drill yang dilakukan oleh atlet suara. Kalau anak basket, drillnya tuh passing, lari keliling lapangan, pivot mungkin, atau dribbling, atau apapun itu. Kalau penyanyi tentu adalah vocalizing. Yang kayak gimana? Contohnya yang no 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 no, atau ma 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 ma. Banyak di video saya di Vokal Plus yang memberikan panduan gimana caranya untuk vocalizing. Ada warming up, ada vocalizing, dan juga ada cooling down. Atau kamu juga bisa download aplikasi saya 7-Minute Vocal Warm Up untuk panduannya. Tinggal play dan ikutin. Tips yang nomor 4, belajar alat musik. Aduh, ini bener-bener sangat amat membantu kita sebagai penyanyi ya. Kita jadi lebih peka terhadap nada, kita jadi lebih peka terhadap ketukan. Dan musik itu kan abstrak ya. Dengan belajar alat musik, kita jadi belajar memetakan musik itu sendiri. Ya, contohnya kita melihat gitar, bahwa da 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 da, kita bisa pencet di gitar, kita bisa merepresentasikan bunyi-bunyi itu dengan fingering kita misalnya. Atau piano, do, re, mi, fa, kita bisa melihat tuh terlayout dengan jelas di depan mata kita. Jadi banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dengan belajar alat musik. Lagian nggak ada ruginya, malah bagus. Kita bisa nulis lagu sendiri, kita bisa mengiringi diri sendiri, kita tidak tergantung dengan orang lain. Jadi saran saya, belajarlah alat musik. Dan kalau kamu tertarik belajar main ukulele, bisa download aplikasi saya juga, yaitu Chordy Ukulele, untuk belajar chord-chord ukulele. Gampang. Tips yang nomor 3, rekam dan evaluasi. Seorang ahli masak tentu harus bisa mencicipi masakan dia sendiri, ya kan? Jadi dia tahu, oh ini kurang asin, ini kurang manis, dan sebagainya. Begitupun juga dengan penyanyi. Kita harus tahu nih, karena kalau kita lagi nyanyi, kita nggak bisa mikirin dan mengevaluasi diri sendiri. Kita perlu orang lain untuk melakukan itu, ya kan? Tapi kalau kita merekam, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Dan kalau kita sambungkan dengan tadi yang tips yang sebelumnya, kita harus punya selera yang bagus. Kita bisa bilang bahwa ini part sini saya kurang suka, part sini saya suka banget. Jadi part yang nggak suka kamu tinggalin, part yang suka kamu kembangin. Yang kayak begini nih yang bakal membentuk karakter seorang penyanyi. Dan kalau kita udah biasa ngelakuin ini, kita akan semakin pede sama suara kita. Jadi agak narsis sedikit, nggak apa-apa. Tips yang nomor 2, istirahat jika suara kita sudah mulai serak. Dalam dunia nyanyi itu ada istilah vocal rest, dan ini juga dilakukan oleh banyak penyanyi profesional, yaitu berhenti nyanyi untuk jangka waktu tertentu untuk memberikan waktu pita suara kita beristirahat. Karena pita suara kita tuh otot ya, dan otot itu bisa cedera. Apa cederanya? Ya iritasi, ya bengkak. Cara recovery sebetulnya gampang dengan istirahat, tapi kalau kita nggak istirahat dan kita terus-terusan memaksakan pita suara kita, bisa-bisa muncul berbagai macam jenis cedera ya, seperti nodul, polip, dan efeknya suara kita bisa habis, bisa hilang. Ya jadi suara kita yang serak, ya kita nggak bisa ngomong kenapa suara kita hilang, itu adalah bentuk cedera sebetulnya. Dan kalau udah kebentuk nodul yang permanen, polip, kita kadang-kadang harus dioperasi loh. Even setelah dioperasi kita harus istirahat vokal juga anyway. Bahkan bisa sampai 6 bulan. Banyak penyanyi profesional yang sudah melewati hal ini ya, dari Agnes, Ari Lasso. Mereka harus istirahat vokal untuk jangka waktu tertentu supaya pita suaranya kembali prima. Begitupun juga saat kita lagi latihan satu teknik vokal, misalkan lagi latihan nada tinggi gitu. Ya kalau udah capek, istirahat dulu, besok latihan lagi. Alat musik kita adalah tubuh kita, jadi kita harus sehat terus. Dan tips yang terakhir, yang nomor 1 adalah hindari yang namanya dehidrasi. Dehidrasi adalah kekurangan cairan, dan itu adalah musuh bagi setiap penyanyi. Sering-seringlah minum air putih. Air putih itu sahabat kamu ya, yang temperaturnya temperatur ruangan, jadi temperatur biasa. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin, kita jadi kayak kaku gitu loh, ototnya menegang di area vokal kita. Itu yang kita nggak mau. Terlalu panas juga nggak usah. Air yang biasa, itu paling bagus.
Dan cara minumnya bukan sekali banyak ya, karena kalau kita sekali banyak akan kebuang juga. Jadi minum sedikit-sedikit tapi sering. Itu akan lebih baik dan memberikan waktu buat badan kita mendistribusikan cairan tadi ke seluruh tubuh kita, termasuk ke pita suara, sehingga kita jadi lebih lentur dan kita lebih seger. So, jangan sampai kamu dehidrasi ya. Oke, demikian tadi 10 tips terbaik yang bisa saya bagikan kepada kamu based on my experience as a musician, as a vocal coach for more than 20 years. Saya berharap kamu benar-benar bisa mempraktekkan semua tips tadi ya. Menurut kamu gimana? Share dong komentar kamu di kolom komentar di bawah. Oke, singers, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Bebaskan suaramu. Dadah!